Jadi ini soal jangan-jangan ada kaitannya dengan itu. Saya tidak mengatakan bahwa semua demokrasi kita baik-baik saja. Tetap saja itu pemberangusan itu adalah indikasi bahwa demokrasi kita tidak baik-baik saja. Cuma kita perlu melihat juga apa sih penyebabnya. Mengapa demokrasi kita jadi tidak baik-baik saja itu. Jangan-jangan kaitannya dengan hierarki. Apa kata saya tadi? Hierarki ketakutan. Hierarki ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan petang teman-teman podcast Teman Ngopi di channel YouTube Gus Durian TV. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama tentunya teman-teman sudah tahu siapa yang akan kita ajak ngobrol, Mas Gafar Karim. Selamat datang Mas Gafar Karim. Terima kasih. Halo Mas, sehat Mas ya? Alhamdulillah. Panas tadi motoran sini. Motoran Mas? Motoran? Mobil Mas? Soalnya naik mobil sekarang macet kemana-mana, males saya. Loh, berarti bisa rame nih Mas? Rame, Jogja itu rame. Padahal COVID itu rame. Iya, kita podcast ini lagi masa COVID. Walaupun sekarang sudah mulai melandai PPKM level 3 dan kita copot masker, tapi tetap prokes Mas ya. Ya. Gitu. Kita sudah memastikan masing-masing dari kita negatif, Aman. Nah, kita akan ngobrol bareng sama Mas Gafar. Nanti ngobrol apa Mas ya enaknya? Ngobrol ngalir aja nih Mas. Siap. Gitu ya, ngalir aja. Ini kalau boleh tahu Mas Gafar nih, sekarang aktivitas di kampus ya. Ini gimana Mas, aktivitas di kampus saat pandemi seperti ini? Ya selama pandemi kampus jadi sepi ya. Nyenyet. Kalau aktivitasnya sih ada aja, tapi kampusnya kosong karena perkuliahan kan semua online. Tiap hari saya ngajar ya di depan komputer. Kadang saya ke kampus kalau ada urusan, tapi kebanyakan di rumah. Di rumah ya? Enggak. Di kampus pun ya sepi rasanya, nggak ada fasilitas. Kayak kuburan. kurang angker. Kuburan tanpa keanggaran. Kuburan tanpa keanggaran. Ya, padahal sekarang kampus-kampus, terutama kampus Mas Gafar ini Universitas Gadjah Mada, gedungnya udah gede-gede ya. Iya. Dan Mas Gafar ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sosial dan Ilmu Politik. Kebetulan gedungnya baru. Ya. Makro. Tapi kosong. Karena kena pandemi teman-teman, mahasiswanya nggak melakukan pembelajaran di kampus, juga dosennya yang tadi disampaikan oleh Mas Gafar lebih banyak atau semuanya dilakukan secara online dan di rumah masing-masing gitu. Dan Mas Gafar sekarang aktif sebagai di kampus itu sebagai ketua departemen Mas ya. Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan. Nah ini jadi kelihatan tuh kita akan ngobrolnya mengarah kemana? Kuliner politik dan pemerintahan. Oke Mas, ini zaman COVID begini, orang itu kan semuanya serba prihatin, menjaga kesehatan di satu sisi, juga menjaga stabilitas ekonomi masing-masing. Persis ya. Gitu ya. Tentu serba dilematis, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat juga begitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita melihat kurun waktu terakhir ini, misalkan masyarakat ini diminta oleh pemerintah itu kan untuk udah stay at home gitu kan. Ini demi menjaga pergerakan COVID-nya nggak meluas. Tapi di satu sisi orang harus berdua dengan ekonomi dirinya dan keluarganya begitu. Dan dalam situasi ini tentu pemerintah memberi bantuan dan sebagainya. Ya agak miris juga Mas ketika kita bicara soal bantuan sosial nih. Ada bantuan yang dikorupsi gitu kan. Tidak dikorupsi. Apa itu Mas? Cuma diambil dikit. Iya sedikit sih. Perbantuan cuma 10.000 kali. Nah ini kan miris Mas. Artinya sebenarnya kalau Mas Gafar melihat situasi ini ya, ini
dimaafkan dalam situasi COVID, ya sudahlah bla bla bla. Pemerintah melakukan program bansos ke masyarakat tanpa kontrol yang ketat gitu. Lagi COVID, jadi kontrolnya nggak usah ketat-ketat lah. Atau justru situasi semacam ini harus ketat. Iya. Esensinya demokrasi kan kontrol sebenarnya ya. Itu dikatakan oleh banyak ilmuwan, oleh banyak ahli hikmah. Mau ditinjau dari ajaran manapun yang namanya pemerintahan yang demokratis, itu esensinya kontrol, diawasi. Lain-lain itu cuma syarat sampingan. Orang seperti Noam Chomsky bilang popular control itu adalah esensi demokrasi. Kalau kita dengar cerita para ulama Rasyidin itu kan cerita soal kontrol. Ini biar kelihatan saya alim, agamis, sejarah agama. Soal kontrol. Dari zaman tidak ada pemilu pun, selama ada kontrol kita bisa mewujudkan demokrasi. Tapi kalau kontrol itu sudah tidak ada, ya demokrasi sudah tidak relevan. Nah, kalau kita kembali ke cerita soal bansos dicuplik dikit-dikit loh, cuma dikit loh, jangan nuduh sembarangan, jangan mengatakan ngambilnya banyak, itu masih dikit. Itu kan karena kita tidak mengontrol, itu satu. Rakyat tidak terbiasa mengontrol penguasa. Rakyat terbiasa melihat penguasa sebagai pihak yang harus dihormati, gitu aja. Dibela, kadang-kadang dimuliakan. Tapi kalau diawasi itu nggak masuk dalam logik berpikir banyak orang. Nah itulah menurut saya yang menjadi masalah di kita. Apapun kalau sudah tidak dikontrol, maka satu, kita tidak lagi bisa menyebutnya demokratis. Karena demokrasi itu kan adalah demos yang mengontrol kratein. Demos rakyat yang mengontrol kratosnya. Kratosnya oleh demos gitulah. Intinya rakyat yang mengawasi. Nah kalau nggak mengawasi ya gimana, hilang namanya. Kratos saja bisa diganti dengan apapun. Nah, itu yang menyebabkan korupsi lah, kemudian ya pemerintahan tidak akuntabel. Menurut saya korupsi itu adalah salah satu indikator melemahnya demokrasi. Meskipun di negara demokrasi kuat belum tentu tidak ada korupsi, tapi ketika itu hadir dengan masif dan sangat besar, itulah indikator lemahnya demokrasi ya. Tapi kalau kita lihat situasi COVID ini, Mas, masyarakat gimana punya waktu untuk mengontrol pemerintah? Kita itu sibuk dengan diri kita sendiri, Mas. Gimana nih mau hidup besok dan sebagainya, nggak punya waktu untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Sebenarnya bukan soal waktu ya, tapi soal hubungannya itu terkontrol apa tidak. Di masyarakat kita hubungan satu sama lain ya antara berpolitik itu cenderung tidak mengandung esensi kontrol. Gimana ya contohnya ya? Jadi kita memaklumi pejabat itu kaya. Yang tidak kita maklumi adalah kalau pejabat itu tidak mengakhiri proposal yang kita ajukan. Mentalitas itu, mentalitas gerakan. Aduh, ya. Itu namanya tidak ada kontrol karena kemudian yang penting kan di ACC gitu ya. Pejabat kaya kita maklumi, padahal seharusnya tidak kaya karena dari segi gajinya tidak besar sebenarnya. Ya layak ya untuk hidup mulia di atas rata-rata, oke lah itu gaji pejabat itu. Tapi untuk melimpah ruah dengan mobil sangat mewah dengan uang yang nyak-nyoh itu sebenarnya nggak mungkin. Tapi kan kebanyakan orang tidak memperdulikan itu. Menganggap itu sebuah kewajaran. Wajar saja kaya kok. Yang tidak wajar kok proposal nggak di ACC. Nah di situ sebenarnya esensi kontrolnya di situ. Jadi ini bukan soal orang punya waktu atau tidak punya waktu, tapi soal cara kita berperilaku. Cara kita bagaimana kemudian mengontrol pemerintah. Jangan melihat waktunya dong, tapi relasinya seperti apa? Relasinya seperti apa? Kalau ada teman jadi pejabat langsung di WA, kapan makan-makan? Gitu. Belum lagi dong. Nah itu juga sering terjadi dong, sering terjadi juga gitu ya. Dan sekarang kalau Mas Gafar lihat di berita laporan dari LHKPN, selama masa pandemi para pejabat negeri kita ini kekayaannya naik sampai 70%. Ya ada yang sampai 70%. Ada yang sampai 70% kan. Kalau diskon itu bahasanya ya up to 70%. Yang 15% ya banyak. Nah, yang 15% banyak. Artinya, lah, ini kadang saya bertanya-tanya, Mas. Wah, ini gila sekali ya. Di saat pandemi banyak masyarakat yang secara ekonomi menurun. Gitu ya. Ini pejabat kok naik. Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan ya. Kalau kita lihat ya,
memang media itu kan bombastis. Judulnya itu naik 70%. Tapi detailnya dong dilihat. Yang biasanya pejabat yang kaya-kaya itu yang dimiliki properti. Nah, properti itu ditinggal tidur aja besok pagi udah naik. Nilainya terus naik. Itu satu. Yeah. Itu satu. Jadi memang ada pejabat yang kalau tanahnya nilai awalnya 12 triliun, ya. Lah dehem sebentar itu udah naik 12,5 triliun. Apalagi kalau sampai setahun gitu. Sebenarnya dari segi itu wajar. Cuma yang tidak wajar adalah yang tetap harus menjadi kekhawatiran kita atau harus menjadi keprihatinan kita. Itu adalah banyaknya pejabat negara dengan properti yang aduhai gitu ya. Provinsi yang provinsi lagi properti properti yang nggak wajar, luas ya di daerah-daerah strategis. Yang kadang-kadang kalau di laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu sumbernya adalah hibah. Ada lagi istilah hibah tanpa agunan. Pertanyaannya dari mana benda itu? Jadi kalau soal value-nya melonjak sampai 70%, ya kalau propertinya itu berada di daerah strategis ya melonjak. Ya, betul. Kalau orang punya emas, tahun lalu harga emas masih 800-an, sekarang rata-rata 900. Bahkan pernah sampai 1 juta. Iya. Tapi kan 1 juta itu lonjakan tidak wajar. Tapi kalau naik-naik 800-900 itu wajar dalam masa setahun. Itu baru emas. Nah, properti daerah strategis naiknya. Sekali lagi menurut saya soal melonjaknya itu tidak mengejutkan kalau yang dimiliki properti. Yang selalu harus kita sikapi dengan prihatin, propertinya itu dari mana? Dari mana punya sebanyak itu? Kalau cuma pejabat negara dengan menteri misalnya gaji 30-60 juta sebulan, dari mana properti seluas itu? Ya. Perwira tinggi militer dengan kita tahu gajinya juga tidak terlalu fantastis, besar tapi besar yang biasa saja. Tapi punya properti luar biasa sampai ke luar negeri di daerah-daerah strategis. Pertanyaannya properti itu dari mana? Semua dari Allah yang jelas ya. Iya. Aduh, kan itu masalahnya. Iya. Ini pertanyaan menarik ya. Iya ya, saya juga kepikiran Mas. Jadi sampai sudah gimana propertinya naik 5%? Nah ini, saya sedang menjajaki bisnis itu Mas. Cocok. Ya kan, bisnis saya menjadi kontraktor. Iya. Jadi tiap tahun itu mikir mau ngontrak gimana. Nah itu nilainya naik terus loh. Terus, aduh. Nilai yang harus kita keluarkan. Betul. Artinya pengeluarannya harus naik terus ini. Aduh, berat. Ya ngomong properti ya selalu naik gitu. Artinya juga para pejabat ini yang berupa aset itu akan naik terus. Sehingga memang ya tidak ada sesuatu yang luar biasa, tapi yang menjadi titik highlightnya adalah yang disampaikan Mas Gafar. Ya ini dapat dari mana? Iya ya, yang menarik ini. Yang terus nanya dari mana? Ya, walaupun itu semuanya dari Allah, gitu kan. Tapi lewat tangan sih. Dan untuk tujuan apa? Betul. Nah, terus ini Mas, juga yang lagi heboh ya. Yang lagi heboh kan soal kunjungan presiden. Kunjungan presiden? Iya, kunjungan presiden di beberapa daerah. Itu yang kemudian muncul peristiwa ketika masyarakat menyampaikan aspirasi dengan poster itu, boleh kan? Langsung diringkus, ditangkap. Posternya di rumah kamu? Ya, posternya di rumah kamu. Padahal tulisannya biasa aja. Gitu kan, hanya menyampaikan bersuara gitu, berpendapat. Peternak butuh harga jagung yang murah. Iya. Gitu. Kemudian yang terakhir di Solo, ya kan, mahasiswa membentangkan poster tulisannya Pak, tolong dong benahi KPK. Apa yang salah? Tapi kemudian tindakan aparat membungkam suara-suara tersebut. Saya terlalu tendensius kalau bicara membungkam ya. Ya tidak ingin ada poster itu. Tidak ingin Jokowi melihat poster itu. Padahal Jokowi udah lihat. Padahal Jokowi sudah lihat. Cuma juga di gitu ya. Nah, betul. Tapi kan ini kejadian kalau satu kali itu mungkin accident ya. Tapi ini beberapa kali. Ini kayak ada polanya gitu Mas. Iya. Nah, apakah ini kemudian bisa dibaca bahwa wah bahaya ini? Kayaknya kebebasan berpendapat akan lambat laun semakin dipersempit dan tutup keran.
ditutup Nah, terakhir. bacanya Mas Gafar gimana? Coba bayangkan ya, poster apa tadi, peternak Peternak butuh harga jagung yang murah. murah. Saya yakin ini yang meringkus mesti petani jagung. Petani jagung pengen harganya naik. Harganya naik. Serius soal ini masalahnya. Jangan bercanda. Iya. Ya tadi nggak beneran ya Iya. soal petani jagung. Tapi gini, saya menduga sebenarnya Jokowi tidak masalah dikasih spanduk. Tapi kita tahu kan sebagai presiden, kalau dia berkunjung ke daerah, Iya. maka pasti ada sistem keamanan, sistem pendukung kunjungan itu yang bekerja secara hierarkis. Sekretariat negara mengontak gubernur mengontak bupati, kemudian berkoordinasi dengan Kapolri mengontak Kapolda, misalnya Kapolres mengkoordinasi Kapolsek dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Detailnya kita tidak tahu persis karena ini rahasia pengamanan presiden. Tapi bayangkan kalau sampean jadi Kapolres. Oke. Misalkan sampean dulu masuk Akpol, Kapolres bangun. Ya. Ajun Komisaris Besar Polisi. Diperintah oleh Kapolda. Tolong amankan kunjungan presiden. Oke. Lalu sampean kumpulkan nih semua Kapolsek yang akan dilewati oleh presiden. Amankan daerah masing-masing. Semua kemudian ingin melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dia semua Kapolsek tidak ingin Kapolseknya menjadi tidak aman. Semua Kapolres di hadapan Kapolda tidak ingin Polresnya menjadi tidak aman. Jadi interpretasi soal aman tidak aman itulah yang mungkin limitless di kalangan mereka. Bayangkan kalau ini area saya Kapolseknya ya. Ya. Saya apanya? Kapolres, atasan saya, atasan harus melapor sampean sebagai Kapolres. Kok di daerah saya tiba-tiba ada yang membentangkan poster. Nah kalau saya ditanya Kapolres kalau tidak bertindak gimana gitu. Makanya saya ringkus itu. Saya menduga ada aspek itu. Saya menduga boleh jadi, ini saya tidak ingin membela siapapun. Ya. Boleh jadi Jokowi sendiri santai aja dikasih spanduk itu. Ya dia membaca lalu mungkin dia akan kontak itu Tito ceritanya gitu. Ya. Karena dalam beberapa kali kesempatan kan dia memanfaatkan itu untuk misalnya kemudian menciptakan tekanan kepada birokrasi untuk berfungsi dengan baik. Tentu saja ini dimanfaatkan untuk expose dan pencitraan, itu wajar dia politisi ya. Intinya menurut saya jangan-jangan Jokowi sendiri sebagai presiden tidak masalah, tapi Kapolseknya masalah. Kalau sampai ditanya Kapolresnya masalah kalau sampai ditanya Kapolda. Ditanya Kapolri gimana? Kapolrinya teman dekatnya Jokowi sejak di Solo karena pernah Solo ya. Jadi ada hierarki apa itu namanya? Hierarki takut Mas ya. Jadi Kapolsek takut dengan Kapolres takut dengan Kapolda takut dengan Kapolri apakah takut dengan presiden? Kapolrinya takut pada presiden, padahal presidennya mungkin nggak akan nanya. Presiden kalau dulu saya mengimajinkan kalau Gus Dur gitu aja repot. Tapi kan takut orang-orang di bawah. Iya. Saya menduga mental seperti itu masih ada. Oke. Karena ini kan soal pembinaan karir juga toh. Ini harus naik pangkat. Perwira muda yang sedang jadi Kapolsek ingin jadi Kapolres dan sebagainya. Iya. Tapi kan kalau kita lihat Mas bahwa ini aparat-aparat saya kira juga paham soal undang-undang ya. Seharusnya paham soal undang-undang di mana kebebasan berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang itu. Dan ini juga beberapa kali kejadian Jokowi menyampaikan sikap ya nggak apa-apa menyampaikan pendapat. Tapi ada catatannya Mas setelahnya. Tapi kan kalau kritik itu ada di masyarakat kita itu ada etikanya, ada sopan santun kan gitu. Artinya pada titik tertentu Jokowi memberi arahan secara tidak langsung kepada jajaran bawahnya, kritik nggak apa-apa gitu loh, jangan diberangus. Tetapi pada pelaksanaannya tetap aja. Orang nggak boleh kritik tuh. Karena soal etika. Iya. Nah, kembali ke soal aparat harusnya pahami soal hukum seharusnya. Artinya itu masih kalah pemahaman undang-undang dengan hierarki mentalitas yang begitu itu yang tadi disampaikan oleh Mas Gafar. Itu masih kalah dong. Kenyataannya begitu ya nampaknya ya. Jadi
itu kan kelihatan sekali ada upaya untuk membangun kondisi sebagus-bagusnya. Kalau sedang ada kunjungan VVIP ya tidak ada masalah. Betul-betul harus flawless, tidak ada masalah sama sekali, agar tercatat sebagai catatan baik. Begitulah. Kan kita ingat dulu ketika Kapolri sekarang gitu ya diangkat, ada analisis di media massa yang mengatakan, oh ini dulu Kapolres di Solo yang teman sukses menangani sebuah acara gitu, saya lupa di Solo itu. Jadi urusannya kan soal reputasi. Jadi ketika presiden punya gawe di Solo, Kapolresnya menangani dengan bagus, karirnya cepat menanjak gitu ya, dapat bintang dan seterusnya. Jadi ini soal jangan-jangan ada kaitannya dengan itu. Saya tidak mengatakan bahwa semua demokrasi kita baik-baik saja. Tetap saja itu pemberangusan itu adalah indikasi bahwa demokrasi kita tidak baik-baik saja. Cuma kita perlu melihat juga apa sih penyebabnya. Mengapa demokrasi kita jadi tidak baik-baik saja itu? Jangan-jangan kaitannya dengan hierarki. Apa kata saya tadi? Hierarki ketakutan. Yang dari bawah takut di atasnya. Takut di atas. Ini kan milik Orde Baru. Oke. Ini zaman Orde Baru dulu, kalau Jenderal Soeharto bilang daripada Golkar harus memenangkan daripada 70% suara, gitu kan ya? Bilang kepada semua gubernur itu, pembina di tiap provinsi. Gubernur di tiap provinsi bilang, di provinsi kita Golkar harus menang 80%. Naik persentasenya. Soeharto mengatakan daripada 70%. Lalu kemudian gubernur bilang 80%. Bupati ingin 90%. Nah, apalagi camat 100%. Kepala desa 120%. Coblosnya jadi aneh. Jadi mentalitas itu ya sebenarnya jangan-jangan ya masih mengganggu kita. Mentalitas itu saya suka istilah sampai hierarki ketakutan. Nah, itu harus diberesi. Poin saya adalah demokrasi memang tidak bisa dihandle dan hanya ditaruh di pundak satu orang saja. Tapi itu harus diikuti oleh perubahan sistem. Nah, sejujurnya saya tidak melihat Jokowi dan juga presiden sebelumnya sejauh ini itu berhasil mengubah sistemnya ini menjadi sistem yang betul-betul demokratis. Prasyarat demokrasi. Beban kita di situ jangan-jangan. Ya, artinya bisa dibaca bahwa mentalitas Orde Baru masih kuat juga nih, gitu Mas? Iya. Banyak orang saya kira yang masih mengalami pendidikan di masa Orde Baru ya. Semua aparat yang memegang posisi kunci, atau tidak semuanya, sebagian besar aparat yang memegang posisi kunci, saya kira sampai sekarang adalah aparat yang dididik di era Orde Baru. Mentalitasnya masih dibentuk di situ. Misalnya kalau dari universitas itu yang lulusan yang masuk sejak tahun 98 dan lulus tahun berapa ini? Kira-kira 2000. Kalau 98 lahir 98. Bukan, kuliahnya mulai 98. Kuliahnya 98. Atau masuk akademi militer 98 atau IPDN 98 itu lulus tahun 2003, 2000 ya 2002 2003 ya. Itu mungkin belum posisi pemimpin sekarang. Harapan kita yang seperti ini sudah lebih bersih daripada mental lama itu. Nah, itu yang membuat transisi kita rasanya panjang. Karena aktornya boleh berganti, tapi mindset kan dibentuk di era dulu. Jadi itu yang selalu membuat tidak mudah. Orang tidak mudah yang mengubah begitu saja cara berpikir. Rasa ketaatan pada atasan dan seterusnya. Itu yang menghambat demokrasi. Itu mentalitasnya masih dibentuk di era Orde Baru. Iya. Kita berharap pada generasi pasca 2000-an ini. Pasca 2000-an ya, pasca reformasi itu ya. Pasca reformasi yang mentalnya dibentuk pasca reformasi. Saya nggak tahu kalau masuk tahun 2000-an ke IPDN, ke universitas, ke akademi militer, akademi kepolisian, itu sudah apa pangkatnya sekarang kira-kira? Iya, aku juga nggak tahu. Nanti kita cek. Nah, mudah-mudahan yang ini bisa menjadi ada perubahan mentalis ya. Menjadi pembawa perubahan mental. Berarti artinya orang-orang yang menjabat sekarang nih, baik di kepolisian, militer dan pejabat-pejabat itu memang kalau kita lacak diakui atau tidak adalah dididik di zaman Orde Baru. Dan itu pasti ada sisa-sisanya. Ada sisa mentalitas begitu. Termasuk kita. Nah, termasuk kita. Saya kan kelahiran 2004, jadi enggak lagi.
Saya tadi mau ngomong kita, Mas Gafar aja kali. Ya, iya. Masih penataran P4 kayak gitu. Iya. Oh, penataran P4. Berarti dulu masih PNT Mas ya? Pokoknya masih zaman Dendels lah gubernur gitu. Saking tuanya. Susah kan gitu ya. Aduh. Ya. Menteri-menteri itu kan masih di set up berpikirnya di zaman Orde Baru. So milenialnya menteri siapa yang paling muda? Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Lahiran berapa dia itu? 70. Dia kelahiran 80-an Mas, 82 apa ya? 82 ya. Oke lumayan lah. Iya. Itu kayaknya umur 30-an. Iya. Seumuran di atas saya gitu. Berarti saya di bawahnya. Iya. Nah harapannya gitu memang tidak mudah ya proyek mendemokratisasi ini memang panjang. Kita memang harus bersabar. Berarti kan pasca reformasi memang tidak hanya perubahan di tingkat struktur itu menjadi capaian, tapi bahkan di tingkatan kultur ini harus terbangun dan sehingga mentalitas pejabat, mentalitas masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi ini terbangun juga. Kalau di tingkat struktur memang lebih mudah ya, 5 tahun 10 tahun selesai proyeknya. Misalnya hanya dalam 5 tahun ya sejak 99 kita sudah menegaskan presidensialisme dengan memilih presiden secara langsung, kepala daerah secara langsung. 5 tahun sudah tercapai. Tahun ke-10 setelah reformasi pemilu kita itu sudah mulai pilihan langsung. Ya, bagus sudah mulai settle, mulai jelas regularitasnya, keterbukaannya segala macam. Nah, sudah mulai oke lah. Masalahnya partai belum siap semua. Partai kita masih belum siap. Ideologinya masih nggak jelas, program-programnya tidak jelas, dan kalau programnya tidak jelas mereka tidak bisa mengunci hatinya pemilih. Kalau tidak bisa dikunci hatinya pemilih, mereka beli dengan uang. Ada. Uangnya dari mana? Mereka korupsi bansos, mereka korupsi KTP, mereka segala macam itu. Asalnya dari situ. Ya. Kalau kita lihat mega korupsi kan selalu ujung-ujungnya urusan pemilu. Ini maksud saya korupsi besar ya, saya tidak menyebut nama siapapun. Ya. Mega korupsi ya. Korupsi yang besar. Ya, korupsi yang besar. Oke. Waduh, soalnya mirip dengan nama orang, tapi iya. Korupsi yang besar biasanya terkait dengan pemilu. Iya. Pemilu terkait dengan partai politik. Dan partai politik tadi tidak punya ideologi yang jelas, tidak punya programatika yang jelas, tidak bisa mengunci rakyat dalam pilihan-pilihan yang rasional. Akhirnya pilih jalan pintas, membeli suara rakyat. Beli suara. Entah dengan vote buying yaitu membeli langsung ke pemilih atau vote trading dengan membeli lewat penyelenggara pemilu. Oke. Dalam grosiran jadi. Ya. Mau ecer atau grosir nih, semuanya tersedia. 50.000 kalau eceran. 50.000. Tapi kalau satu wadah tinggal berapa? Lebih murah. Lebih murah. Diskon berapa persen? Gini, itu biasanya per blok suara. Butuh berapa? Butuh 10.000 suara itu nanti diatur berapa harganya. Soalnya 800 juta gitu. Dealnya begitu. Nah ini berarti lagi-lagi soal kontrol dong. Soal kontrol. Nah dan persis. Dan itu soal mental. Bukan berarti orang terus ngawasi terus-terusan. Percuma dikontrol kalau orang masih menerima duitnya. Masalahnya kan orang menerima duitnya. Itu yang memusingkan. Dan duitnya berapa? Murah. Membeli jadi 5 tahun pilihan kita yang punya kedaulatan, kita memberikan mandat lewat suara, tapi dibeli. Berapa harganya? 50.000. Sekarang dia sampean cek mana HP-nya. Cari. Nyekel aku Mas. Cari prostitusi online. Oke. Berapa harganya rata-rata? Berapa tim? Prostitusi online. Nggak usah pura-pura nggak tahu itu ada berita di mana. Kayaknya Mas teman-teman nggak usah ngecek kayaknya udah tahu. Sejutaan. Jadi bayangkan prostitusi saja orang menjual dirinya 1 juta. Masa menjual kedaulatannya cuma 50.000? Itu gak kepikiran aku. Itu harus dengan prostitusi online ini. Harus kita pikirkan dengan cara begitu. Karena itu saya lakukan untuk mengajak orang-orang kalau misalnya ada pendidikan pemilih di grassroots untuk tidak menjual suaranya. Saya ceritakan begitu. Tentu saja bukan prostitusi online yang tapi saya bilang, Bapak Ibu, ke arah rumah saya di Jalan Palagan itu banyak sekali salon plus-plus. Saya nggak pernah berhenti, tentu saja. Harganya, rate-nya itu untuk short term itu 1 juta, ya minimal 800.
itu harga tubuh orang. Bayangkan Bapak Ibu, harga kedaulatan masa cuma 50.000. Ya, itu harga diri itu sudah. Harga diri sebagai seorang pemilik kedaulatan. Jadi tolonglah berpikir seperti itu sebelum menerima uang. Nah ini tidak mudah memang soal menerima uang ini, karena itu kita harus selalu punya cara ya untuk harus punya gimmick untuk mengatakan sesuatu yang mengena di hati orang. Yang relate ya. Yang relate dengan mereka. Jadi saya karena sering terlibat dalam pekerjaan saya melakukan pendidikan politik. Saya selalu mencari contoh-contoh yang paling relevan, yang paling klik ke orang agar pelan-pelan ada perbaikan. Saya tidak mungkin memperbaiki 160 juta pemilih di Indonesia. 160 juta pemilih Indonesia nggak mungkin saya ubah. Tapi kalau dalam sekali berusaha saya bisa memperbaiki 2-3 orang, alhamdulillah. Ya, apalagi yang yang disentuh dalam tanda petik ya Mas Gafar menyebarkan ke yang lain juga. Menyebarkan yang lain, mudah-mudahan. Jangan malah tanya, yang tadi 800 jangan palagan gitu. Malah ikut berdosa saya. Ini habis ini yang malah teman-teman pada searching prostitusi. Iya benar. Oh iya, dapat inspirasi dari Mas Gafar prostitusi online. Susah, niatnya mendidik tapi salah. Iya benar. Aduh, ini jadi kayak lingkaran setan dong Mas. Soal kontrol, kita pengen para pejabat negara dikontrol oleh masyarakat. Ya. Tapi kemudian ada sistem yang membuat masyarakat bergantung kepada pejabat negara sehingga kontrolnya semakin berkurang. Ya. Nah ini terus gimana? Kalau kita memikirkan seperti itu, lalu kita memikirkan memperbaikinya, memang rasanya pusing. Pusing kipir cara memperbaiki. Tapi kan kalau kita kembali dari sudut pandang orang beragama gitu ya. Wow. Lumayan. Kira-kira pemirsa percaya nggak apa yang saya katakan? Percaya, apalagi Mas Gafar Abdul Gafar Karim. Layak tuh Ustadz Abdul. Jadi kalau kembali kepada prinsip perbaikan diri dalam nilai Islam itu kan dimulai dengan perbaikan diri sendiri. Saya rasa dalam konteks kehidupan bernegara pun seperti itu. Selalu kita mulai dengan memikirkan apa sih yang bisa saya kontribusikan dari itu. Prinsipnya adalah saya tidak mungkin memperbaiki 270 juta manusia Indonesia, tapi siapa tahu saya bisa memperbaiki diri saya sendiri. Karena ketika saya lihat ya di negara-negara maju seperti Australia, saya pernah tinggal di Australia 6 tahunan. Yang saya lihat itu adalah kesadaran individual yang sangat kuat. Kesadaran berkontribusi secara individual yang sangat kuat. Mereka tidak bicara yang besar-besar, yang kecil-kecil. Contohnya sampah. Kesadaran yang kontributif adalah kalau saya makan, sampah saya akan saya buang ke tempat sampah. Nggak peduli orang lain buang sampah sembarangan, yang penting saya kok gitu. Itu kesadaran kontributif dari diri sendiri. Ya tentu saja dalam Islam ini termasuk iman yang agak lemah ya. Tapi nggak apa-apa daripada nggak punya iman sama sekali. Betul, daripada buang sampah. Jalan berpikirnya adalah nggak apa-apa semua orang buang sampah, yang penting saya tidak. Daripada sebaliknya, ngapain aku repot-repot buang sampah di tempatnya orang lain juga begitu. Nah itu kan tidak kontributif. Coba bayangkan kalau 100 orang berpikir positif tadi, biar aja orang lain buang sampah sembarangan, aku enggak. Aku mau buang sampah 100 saja, bersih kok. Tapi 10 orang saja berpikir sebaliknya, mau ngapain repot-repot aku buang sampah di tempatnya, orang lain pasti buang sembarangan. Kayak rugi banget aku, maka sampah jadi rusak. Begitu juga menurut saya demokrasi. Kalau kita mulai dari diri sendiri, oke, saya tidak bisa mengubah semua orang, tapi saya mau mengubah diri sendiri dan mengubah orang-orang yang dalam kendali saya. Keluarga, teman ya. Kalau seperti saya, mahasiswa saya, kebetulan saya adalah dosen, punya akses ke banyak anak orang yang diaktifkan. Kepada mereka saya ajak untuk berkontribusi secara individual. Jangan menerima uang dari politisi. Kalau konteksnya pemilu, karena itu menggadaikan kedaulatan. Jangan berhenti mengkritisi pemerintah, karena itulah sodakohnya rakyat kepada demokrasi. Mendukung pemerintah nggak perlu. Begitu kita sudah mencoblos mereka, mencoblos gambar mereka di kota, itu sudah bagian dari dukungan. Itu sudah bagian dari dukungan. Sekeluar dari TPS nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi kita bela. Mau kita bela, mau kita tidak bela, sudah bolong wajahnya gara-gara kita. Dalam hitungan itu, meskipun kita membela dia tidak akan nambah kok ke surat suara lain. Meskipun kita tidak bela, tidak akan hilang coblosan kita. Selesai kok itu. Selesaikan dukungan di surat suara, di bilik suara, setelah itu kita kontrol. Kontrolnya ya sesuai dengan masing-masing aja.
sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sesuai kapasitas. Kalau kita punya kemampuan menggerakkan massa, gerakan massa untuk menimbulkan kontrol. Kalau kita punya selembar kertas yang bisa ditulisi, lakukan itu. Seperti yang dilakukan oleh petani yang membentangkan perspek kepada presiden. Kalau kita punya kemampuan melukis, mengekspresikan seni, lakukan itu. Itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita aparat dan bisa membungkam, jangan lakukan itu, karena itulah kontribusi kita kepada demokrasi. Jadi kalau sampai tadi Kapolres, Kapolres mampu memerintahkan Kapolsek membungkam, jangan lakukan itu karena bertentangan undang-undang. Iya, dan lebih penting lagi secara filosofis, karena itulah kontribusi sampean kepada demokrasi. Walaupun resikonya saya nanti disentil sama Kapolda. Apa sih resikonya? Paling cuma tidak naik pangkat. Iya. Tidak naik pangkat, tidak jadi apa sih, habis Kapolres Polri mentok jadi komisaris besar, jadi Kapolwil. Kapolwil nggak ada mas sekarang. Kan nggak ada ya? Nggak ada. Dari Kapolres ya Kapolda. Kemarin masih ada ya? Ya pokoknya lah. Kelihatan teman-teman umurnya. Katanya untuk dapat bintang kan politis ya. Soalnya mentok di Melati 3. Iya. Taruh kata Anda harus mentok gara-gara apa ya? Gara-gara tidak membungkam orang yang kritis. Tapi kan nanti sampai bisa bangga. Wah, aku dulu membela demokrasi kok. Masa sore-sore sudah pensiun, umur sudah 65 gitu ya. Mau apa sih? Minum teh. Iya. Alhamdulillah aku dulu pernah tidak membungkam. Betul. Daripada kaya raya banyak apa tadi, harta tanpa agunan tadi, tiba tanpa agunan. Iya. Pasti hati nuraninya kelak kemudian hari akan mengingat kesalahan-kesalahan yang gitu. Jadi ingat sekiranya mendung tanpa udan mas. Gimana itu? Jadi kita mau ngapain lagi sih kalau sudah tua ya, moco koran sambil saringan, ya kan? Sing yang perempuan belanja pakai dasteran. Iya itu lagi ngelis di TikTok mas. Punya akun TikTok nggak? Apa itu? Apa itu? Punya ya. Itu lagi ngehits. Nah, artinya memang kontrol itu yang tadi disampaikan Mas Gafar menjadi satu kunci penting dalam kehidupan demokrasi gitu. Dan dengan keruutan sistem ini, kita nggak usah ngulik-ngulik soal teorinya macam-macam lah. Betul. Itu nanti di kuliah saja. Kontrol itu di mana, dari mana mulai gitu? Dari diri gitu. Dari masing-masing. Dan ketika kita sudah bisa mengontrol diri, yuk sekeliling kita ajak untuk mengontrol diri juga, ya, gitu kan. Kemudian dari kontrol itu kita juga mengingatkan diri kita dan orang-orang sekeliling kita, gitu. Yang masyarakat ya kontrol dirinya, aparat kontrol dirinya, begitu juga pejabat. Tapi apakah itu bisa dikatakan terlalu naif? Kalau meminta orang untuk mengontrol dirinya sendiri, gitu kan pasti ada sebagian orang yang punya watak untuk mengeksploitasi orang lain, gitu. Apalagi dalam kehidupan demokrasi. Naif banget gitu ya. Iya, itu gimana? Naif gak naif kan tergantung sudut pandang ya. Kalau yang kita kejar adalah capaian yang parsial, permukaan, kelihatannya naif kalau berpikir filosofi. Tapi coba yang sampai nyadar dikit. Apa gunanya pakai kaos Gus Dur kalau tidak mengingat momen-momen Gus Dur dijatuhkan dari kekuasaan? Kurang naif apa Gus Dur? Dia tidak membela diri, dia tidak menggerakkan massa, bahkan dia mengatakan setinggi apa sih jabatan presiden di Indonesia ini? Kok sampai harus dipertahankan dengan menumpahkan darah? Kalau dia mau bisa, karena langkah-langkah yang berlangsung di DPR itu bisa di MPR itu bisa diganjar kalau dia mau menggerakkan. Tapi kalau itu dilakukan, pertumpahan darah, konflik akan besar tidak di Jakarta. Tapi Gus Dur memilih untuk ayo dipecat ya orang. Nanti kan akan kelihatan setinggi apa sih jabatan. Kurang naif apa itu? Tidak bisa kita senaif beliau dalam melihat masalah. Alah ranai pangkat ya orang. Yang penting kelak aku akan mengenang hidupku itu dengan dengan tenang, rasa syukur. Nah itu yang saya maksud sebagai kontribusi pribadi. Kontribusi pribadi itu akan sulit kita lakukan sejauh kita masih punya banyak ambisi-ambisi permukaan. Aduh. Menurut saya nggak pakai kaos Gus Dur, tapi di hati saya ada tulisan itu mas, tapi tidak kelihatan, hanya orang-orang khusus yang bisa melihat. Orang-orang khusus. Loh ini foto. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Ada di kaos dalam. Iya. Dalam. Aduh. Seadanya kita
banyak sekali yang pengen diobrolin dengan Mas Gafar ini. Tapi ini kita dapat poin penting gitu ya dalam melihat situasi demokrasi kita, bahwa kontrol itu penting. Bahwa dari mana kontrol itu bisa dimulai, dari dalam diri kita. Yuk gitu, nggak usah takut. Kalau ada pembungkaman pasti orang lain yang akan membela gitu ya. Kebenaran itu tidak bisa dinego. Ya. Bahwa nanti dianggap salah, sejarah akan membuktikan. Sejarah akan membuktikan. Gus Dur kan sering bilang begitu. Gus, bener kan Gus? Iya. Ya nanti biar sejarah yang membuktikan. Engkau lah ketimpe. Dan Mas Gafar sebagai murid Gus Dur, saya kira pernah menghitung ya orang-orang yang pernah berrelasi dengan Gus Dur, kemudian berkonflik sama Gus Dur. Secara Gus Dur kira-kira terbukti nggak ya? Iya sih. Syukur ya. Oke, terima kasih Mas Gafar. Perbincangan kita kali ini saya kira bukan cukup lah, insightful. Saya pribadi aja, ya aku pusing Mas, jujur melihat situasi demokrasi kita. Gitu ya. Apalagi di teman-teman Gus Durian ini di berbagai kota, wah, yang punya itikat baik, yuk menjaga situasi demokrasi di berbagai tempat gitu. Memastikan masyarakat sipil kuat itu di tengah ya mentalitas yang tadi itu, mentalitas pejabatnya, mentalitas masyarakatnya. Yuk, ini bagian dari tugas sejarah. Itu Mas ya. Jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah. Yang jelas kalau tugas sejarah honornya kan bukan dari honornya dari sejarah. Oke. Terima kasih Mas Gafar. Lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Ya. Dan teman-teman tetap saksikan podcast Teman Ngopi di Spotify dan channel YouTube Gus Durian TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, ini ada Mas. Ya, ini ada oleh dari kami. Ini quote-nya Gus Dur juga. Wah, ini yang ada di ruang kerja saya di kampus. Peace without justice is an illusion. Ya kan? Bahwa kalau kita bicara perdamaian, ya ada keadilan di situ. Ya. Saya setuju sama tulisannya kecuali XL ini kan menghina saya. Oh, ya sesuai kebutuhan Mas. Terima kasih ya, terima kasih. Thank you teman-teman. Thank you Mas Gafar. Sama-sama. Sehat. Amin. Semoga dengan juga. Amin. Sampai ketemu lagi.